Nah, untuk gelombang yang pertama ada gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik ini contohnya itu adalah gelombang transversal atau gelombang tali. Nah, jadi satu gelombang ini dinyatakan dengan apa? Satu puncak tambah satu lembah. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya sebuah gelombang, maka dari A ke C ini disebut satu gelombang. Satu puncak, satu lembah. Atau jarak dua puncak yang berurutan. Berarti P ke R ini merupakan satu gelombang namanya. Jarak puncak berurutan. Atau jarak dua lembah yang berurutan. Q, S disebut lembah. Ya, berarti kalau gelombang ini ada berapa gelombang nih Sinta nih? Dari ujung sampai ujung. 2,5. Mantap, dua setengah. Satu, dua setengah gitu ya. Nah, rumusnya yang harus kamu tahu pada gelombang ini frekuensi. Ini sama dengan N per T. N-nya itu banyak gelombang, T-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang. Nah, kemudian F sama dengan N per T, T-nya ini T per N, maka F itu adalah kebalikan dari T. F ini sama dengan seper T, atau T-nya ini sama dengan seper F. Kebalikan ini ya, yang berkebalikan. Nah, kemudian ini untuk persamaan gelombangnya, ya, misalnya gelombang berjalan dari titik O, dari kiri ke kanan ini kan, dari kiri ke kanan, ya. Berarti persamaan gelombangnya ini adalah apa? Y sama dengan plus minus A sin omega T min plus KX. Nah, ini persamaan umum gelombang. Ini dibacanya omega. Omega, T-nya ini waktu, sedangkan K-nya itu adalah, omega kan, K-nya itu adalah bilangan gelombang. K-nya bilangan gelombang. K-nya itu amplitudo. Nah, kemudian T kecilnya ini apa? Berarti waktu di titik tertentu saat gelombangnya berhenti. Ya, dan simbol-simbol ini apa, Pak? Ada plus minus A, ada min plus K. Ya, plus minus A ini artinya apa? Kalau misalnya plus berarti gelombang mula-mula bergerak ke atas. Kalau misalnya min berarti apa? Gelombang mula-mula bergerak ke bawah. Contohnya ini. Berarti kalau misalnya dia itu eh, ke atas dulu kan A-nya positif dan K-nya ini ke kanan, maka K-nya itu negatif. Mula-mula bergerak ke kanan negatif. Terus yang gambar dua berarti karena dari kiri, ya nggak, bergerak ke kiri ini kan, maka K-nya positif, A-nya juga positif karena dia mula-mula ke atas. Tapi dia dari kiri ke kanan gitu. Dari bergeraknya ke kiri lah gitu. Yang ketiga, bergeraknya dari bawah dulu nih. Berarti A-nya negatif, K-nya juga negatif. Karena kenapa negatif? Karena geraknya ke kanan. Terus untuk yang nomor 4 itu berarti dia dari bawah juga, A-nya negatif, K-nya positif. Ya, K-nya positif, kenapa? Karena ini berarti apa nih? K-nya positif karena Ke kiri. geraknya ke kiri. Mantap. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Hmm. Nah ini. Hmm. Berdasarkan persamaan gelombang tadi. Oke, kita lihat sini ya. Hmm. Hmm. Berarti tadi rumusnya ini. Oke. Nih. Nah, ditanya yang pertama amplitudo gelombang. Amplitudo berarti yang paling depan kan?
Berarti Y sama dengan A 0,02. Berarti kita harus kaliin dulu nih persamaannya. Sin, ini kaliin ke dalam jadi berapa tuh? Hmm. 20 VT, ya nggak? Plus 10 kali 1/20 berapa? 10 pi kali X/20 artinya apa? Ini coret-coret itu kan jadi berapa tuh? 1/2. Berdua. 1/2 pi X. Nah, sekarang kamu letakkan simbol-simbolnya nih menurut persamaan ini. Ya. Nah, berarti menurut persamaan ini, kita bisa lihat nih yang mana A-nya, yang mana omeganya. Yang A-nya yang mana berarti? Ini kan, ini A, ini omega, koefisien dari T, ini K-nya, koefisien dari X. Gitu. Paham gak sih, Mbak? Harus bisa mengidentifikasi dulu. Yang ditanya apa yang pertama? Yang pertama itu yang ditanya adalah amplitudo gelombang. Nah, amplitudo gelombang, kita sedikit. Amplitudo gelombang ini berarti A lambangnya ya, 0,02 meter dalam satuan SI, ya kan? Ini kalau ada persamaan ini, kamu kalikan dulu V-nya ke dalam nih. Ini, wah ini. Arah rambat. Ya, A-nya positif atau negatif? Titik. Positif. Berarti kalau A-nya positif, arahnya kemana? Kiri. A-nya positif nih. Oh, Hmm, oh, mula-mula bergerak ke atas. atas kan ya? Ya. Oke. Berarti karena dia A-nya positif, mula-mula bergerak ke atas. Hmm. Kalau ditanya arah, A-nya positif, mula-mula ke atas. Dan karena K-nya itu adalah positif, dia mula-mula ke kiri. Ya, nggak? Paham ya? Nah, terus yang C, periode gelombang. Nah, kita lihat nih. Periode itu lambangnya apa tadi? Periode tadi lambangnya apa? Ada nggak di sini? Oh, udah tulis ya. Periode lambangnya T. T besar. Kalau frekuensi lambangnya F. Ya. Periode T, frekuensi F. Nah, sekarang apa nih? Ya. Berarti periode gelombangnya ada di mana? Ada di rumus omega. Tuh, omega sama dengan 2 pi T. Ya, berarti omega sama dengan 2 pi T. 2 pi per T. Nah, omeganya jadi berapa? 20 pi dengan 2 pi per T. Gitu ya. Tuh. Ini bisa kamu coret. Pi-nya coret. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. 20 bagi 2 berapa? 10. 10. Ah, gimana tadi? Hmm? Gimana? Oh, ini. Cara, Cara nyoretnya ya. Ini. enggak, bukan dari atas. Dua pi per T. Jadi kan gini, ditanya apa Pak yang C? Periode gelombang. Periode itu kan lambangnya T besar nih, ya kan? T besar di rumus ini ada di rumus apa? Omega atau K? Omega. Omega kan? Omega. Maka karena yang diketahui di sini hanya ada omega sama K, kita langsung pakai rumus yang ada omeganya nih di sini, omega. Omega rumusnya 2 pi per T, gitu kan? Hmm. Omeganya kan 20 pi. Berarti 20 pi sama dengan 2 pi per T kan? Hmm. Nah, ini bisa kamu coret pi-nya dulu. 2 sama 20 bisa kamu coret nih. Langsung bagi 2 kan? Itu kan? 20 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 20 bagi 2, 10. Paham gak sih, Mbak? Paham. Berarti kan 10 sama dengan 1 per T, gitu kan? Hmm. Atau kalau dibalik, T-nya berapa? 1/10. Sama dengan 0,1 detik. 0,1 sekon. Paham ya? Hmm. Jadi untuk mencari T itu harus harus apa?
harus kamu tahu yang mana yang omeganya. Karena T-nya itu ada di omega. Gitu. Nah, frekuensi, apa tuh frekuensi? Frekuensi adanya di mana, Pak? Adanya di T juga. Ya, frekuensi itu tadi apa? Kebalikan dari T. Frekuensi sama dengan satu per T. Rumusnya ya. Nah, berarti frekuensinya berapa? Satu per T itu. Dapat kan? Iya. 10 Hz. 10 Hz. Hz, ya kan? Ya, Nah, panjang lombang lambangnya apa? Panjang lombang lambangnya ini, lambda. Tuh, lambda. Panjang lombang lambda. Nah, lambda ini ada di mana di rumusnya itu letaknya? Ada di K. Panjang gelombang itu ya. Nah, K-nya ini apa di sini, Pak? K-nya ini di sini rumusnya apa, Kak? K sama dengan yang D. K sama dengan di situ rumusnya 2pi per lambda. K-nya berapa? Setengah pi Iya. sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini udah pasti pi-nya bakal dicoret lagi kayak tadi. Pi-nya coret-coret gitu kan. Nah, Sinta kali silang nih. Ini kali ini, dan ini kali ini. Tuh. Lambda kali satu apa? Lambda 2 kali 2 4 meter. Gitu. Paham gak Sinta? Ada pertanyaan dulu gak? Enggak, tapi mungkin kayak si bingung dikit aja. Nah, oke. Coba ntar soalnya sama kayak ini deh yang berikutnya. Sekarang yang yang itu apa? Panjang, yang D udah. Sekarang yang Yang E itu cep, panjang gelombang udah. Yang cepat rambat. Nah, cepat rambat ini lambangnya V. V ya. V sama dengan apa rumusnya? Lambda dikali F. Ya, lambda kali F kan. Nah, lambdanya berapa tadi? 4. F-nya 10. 4 kali 10 berapa? 40 meter per second. Ya, tuh. Oke, ngerti gak sih, Pak? Nah, bisa juga rumus V, ya, rumus V ini adalah omega dibagi K. Misalnya dari soal ini nggak ditanya apa? Nggak ditanya, eh, tidak ditanya satu persatu kayak tadi. Langsung di soalnya itu tentukan cepat rambat kalau soal kayak gini ya. Misal ditanyanya itu langsung tentukan cepat rambat. Misal yang ditanya itu tentukan cepat rambat gelombang langsung. Tentukan cepat rambat gelombang. Nah, kalau dari rumusnya ada cepat rambat gelombang dia ditaruhnya di paling akhir. Kenapa? Karena harus mencari lambda sama F. Baru ketemu rumus di V sebenarnya lambda kali F. Ya kan? Tapi bisa rumus langsung dari si cepat rambat ini. V sama dengan omega dibagi K. V sama dengan omega dibagi K. Ya. Nah, kamu lihat omeganya berapa? 20 pi. K-nya setengah pi. Nah, maka pi bisa dicoret kan? Berarti 20 bagi setengah berapa? Artinya 20 kali 2/1 kan? Pi-nya berapa? 40. Nah, sama kan kayak tadi kan? Itu juga di soal tidak diketahui atau ditanyakan
perintilannya tuh ya. Tuh, oke. Telepon dikirim yang ini. Hmm. Empat benar atas min kanan omega 2 pi per t satu tiga theta 2 pi per lambda seperempat pi tetap tetap. Oke. Nah, setelah itu nanti tahap berikutnya kamu mencari ini, cepat lambat. Iya, ini ya, kecepatan beda sama cepat lambat. Kalau ini kecepatan gelombang. Jadi tadi tuh rumusnya kalau ditanya amplitude gelombang berarti rumusnya A. Intinya tuh A. Apa? Gimana sih, Mbak? Oke, kalau ditanya misalnya periode gelombangnya berarti kita cari cari pakai rumus ini kan. Hmm, Berarti ini udah rumus. udah rumus patennya ya benar. Kalau periode gelombang berarti T. T-nya itu ada di mana? Ada di omega. Karena kan di soal itu yang diketahui A, omega sama K-nya doang kan. Ya. Nah, T-nya itu ada di omega. Gelombangnya ada di panjang gelombang ada di K gitu kan, lambda kan. Tuh. Oke. Hmm. Jadi udah sampai sini ya. Soal kamu kan tadi Y sama dengan 4 sin 20. Oh, ini 6 pi T berarti ya. 6 pi T min seperempat pi X. Nah, ini berarti kamu sekarang tentukan hmm, kecepatan dan percepatan gelombang. Kalau tadi kan cepat rambat, kalau ini kecepatan dan percepatan gelombang ya, bukan cepat rambat lagi. Nah, berarti ini misalnya 6 pi kali 10 per 12. Nah, setelah pi dikurang, pi itu berapa tuh? 90. 90 berarti, oke. Nah, mau nggak mau nih Sinta nih harus ngapalin sudut-sudut trigonometri ya, karena ada sin kostannya tuh. Ya. Nah, berarti kalau kayak gini, oke, hmm, sin kostan ini yang sering keluar ya. Sering keluar itu di fisikanya itu ada sudutnya 0, 0, kemudian 30, Kenapa, Cuk? 7, Iya. 45, Ya udah. 3, Kopi lo banget. 10, Nanti setengah jam segini. 7.30. 7.30. Ya udah, ada yang jam 7. Ya udah, udah. Nonton coba. Oke lah. 60, 90 yang sering keluar ya. 120, kemudian 180, 270, 360. Banyak sekali. Sebenarnya sih terbatas sampai ini doang di sini, Kak. Sampai 90 ya. Ya. Tapi kalau di fisika itu yang sering keluar ini nih.
Ya ini ya. Nah, sama satu lagi itu 135. 135. Mm-mm. Sin 0, 0. Sin 30 setengah. Jadi gini, bre, angkanya pun akan sama-sama aja. Jumlah sudut yang besarnya 90 derajat, gitu ya. Yang besarnya 90 derajat, nilai sin dan cosnya sama. Nilai sin dan cosnya sama. Oke. Cinta sipil apa industri sih ya? Industri. Oh, industri. Nah, nilai sin dan cos yang jumlah sudutnya 90 itu nilai sin dan cosnya sama. Contohnya gimana Pak nih? 30 tambah berapa ya hasil 90? 60. 60. Ya, 30 tambah 60, 90 kan? Ya. Kan nilai sin 30 akan sama dengan cos 60. Nggak boleh gitu. Jadi cos 60 juga setengah. Gitu ya. Hmm. Nah, sekarang kalau 37 akan 90-nya sama siapa? Sama 53. Sin 37 3 per 5 akan sama dengan cos 53, yaitu 3 per 5. Gitu. Coba coba. Berarti ya Sinta ya. Ya. Sin 45 akan sama dengan 45 juga kan? Ya. Berarti sin 45 sama cos 45 sama. Karena jumlahnya itu 9 derajat. 45 dan 45. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Gitu. Ya. Berarti sin 0 akan sama dengan cos berapa, Sinta? 90. Nah, bagus. Sama-sama 0 kan? Oke, bagus. Lanjut ya. Berarti sekarang cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Akan sama dengan berapa? 90. Sen 90. Sin 90. Cos 30 itu setengah akar 3 akan Enam puluh. sama dengan apa? 60. Sin 60 kan setengah akar 3. Itu. Ini sini. Terus cos 37 itu adalah 45 akan sama dengan Sen 53. bagus, mantap. Nah, untuk selebihnya kalau misalnya tan itu sisanya tan ya. Tan ini, tan theta ini sama dengan sin bagi cos. Si tan itu ya. Nah, di sini deh. Untuk tan ini sama dengan sin theta bagi cos theta. Ya. Theta tuh Nah, harus lupa. hmm, theta itu sudutnya. Sin alfa, sin theta, sin beta itu lambang-lambang sudut ya. Tan itu apa? Berarti sin bagi cos. Berarti di sini adalah misalnya tan tan 0. Berarti kan hanya 0/1 gitu kan? 0. Itu kalau kamu udah bikin tabel ini. Terus tan 30 berapa? Setengah dibagi setengah artian. Coret. Iya. Jadi berapa? Ketiga. 1/akar 3. Tiga. Oke. Ini 3/5 bagi 4/5 berapa? 5 coret, 5 coret. Jadi berapa? 3/4 gitu. Tan 45 kalau dibagi sama dengan 1. Tiga. Satu. Ini 53 berarti apa? Dicoret, dicoret. Jadi berapa? 4/3. Ini coret-coret jadi mantap. 1/0 nih, angka berapa dibagi 0 hasilnya TD, tak terdefinisi. Gitu ya. Nah, kalau ini biasanya dia ngapalinnya itu dengan cara pakai kuadran. Tapi kuadran next ya kalau kita belajar ini lagi trigonometri yang di kalkulus. Nah, nanti ini tinggal melengkapi aja sin terus 20 itu. Ini sebenarnya nggak usah di kalau ini sebenarnya berdasarkan ini. Kalau ada lebih dari 90 ini berdasarkan ini sebetulnya ya. Jadi kita langsung aja sin terus 20 itu berarti hmm, setengah akar 3 akan sama dengan, nggak ada 90-nya ini kan udah lewat kan.
sin cos min setengah, ini min akar 3, setengah akar 2, min setengah akar 2, min 1, 0, min 1, 0, sin 270 min 1, cos 270 itu 0, tangannya pendek, 0, 1, 0. Oke, nah, tunggu sementara paling yang ini dulu aja deh. Yang sampai 90. Hmm. Nah, lanjut lagi ke sini ya. Oke, berarti apa nih? Sama dengan tentukan kecepatan. Nah, kecepatan ini rumusnya apa? Kecepatan ini rumusnya biasanya kalau praktikum itu gelombang juga termasuk nih. Kecepatan rumusnya A omega gitu kan ya. A omega cos omega T. Berarti kamu masukin dulu T-nya dan X-nya. Omeganya mana? Ini omega ya. Ini adalah K-nya. Ya nggak sih, Mbak? Pokoknya omega itu yang dekat sama T. Terus apa? 6 VT min seperempat PX. Ini kamu masukin dulu nih. Ya. Ini ada sinnya di depannya ya. Sin gitu kan. Sin 6 VT maksudnya apa nih? 6V dikali T. Sin 6V. T-nya berapa? Per 12. Min seperempat pi kali satu. Ngerti gak sih, Mbak? T-nya dari soal. Tadi Oh pakai ya, tak. oke. Nih. Oke dari sini. Berarti berapa nih? Satu per. Satu ini dua. Sin. 1/2 pi dikurang seperempat pi gitu kan. Berapa tuh? Setengah kurang seperempat. Sin. Penyebutnya kan 4 kan? 4 bagi 2. 4 bagi 2 2. 2 kali satu 2. 2 pi kan? 4 bagi 4 satu. Satu kali satu pi. Pi. Ngerti gak sih, Mbak? Ngerti? Nah, berarti berapa? 2 pi kurang pi. Seperempat pi. Ya nggak? Ya. Nah, pi. Pi ini. Pi setelah trigono, maksudnya setelah trigono itu setelah sin, setelah cos, setelah tan, itu besarnya 180 derajat. Tapi kalau pi sebelum sin cos tan nilainya berapa? Ingat gak? Pi itu kamu temukan pada rumus apa coba? 7,5. Nah, bagus. Nah, berarti ini jadinya berapa? Sin berapa nih sin? Sin seperempat kali 180 kan? Iya. Sin 45. Sin 45 berapa tadi? Fotonya. Nah, setengah, setengah R2 kan? Akar 2. Tuh, ya. Setengah R2 ya. Nah, sekarang udah dapat yang si tentukan kecepatannya, maka kecepatannya rumusnya itu apa tuh? A omega, A omega cos omega T min plus KX kan? Nah, min plus KX ini apa maksudnya, Pak? Yang tadi kamu sudah substitusikan. Min plus KX ini artinya sudutnya. Tuh. Kalau tadi kan pakai sin kan? Karena dia rumusnya pakai cos, kecepatan V sama dengan A omega. A-nya berapa tuh? 0,4 kan? 0,4 cos 4 li. Nah, paham nggak sih, Mbak? Ya. Berarti itu Hmm. udah masukin aja SIM-nya. Betul. Sudutnya udah langsung kamu masukin aja.
Pi-nya sebenarnya 0,4 dikali cos 45 berapa? Lihat tadi cos 45 berapa? Empat dulu. Setengah akar sebenarnya 0,2 akar 2 meter per second. Ah, tuh. Ini baru kecepatan ya, Sinta ya. Nah, kecepatan gelombang. Terus apa lagi? Percepatan, ya. Nah, kalau percepatan rumusnya apa? Per- percepatan. Oke, tadi kan lambangnya apa? A. A sama dengan min omega kuadrat dikali Y. Min omega kuadrat dikali Y. Y-nya apa tadi? Tadi Y-nya apa di atas tuh? 0,4 ya. Min omega kuadrat dikali omega tadi berapa Sinta omeganya? Nampi T. Napi bagus. Napi aja ya. Weh, Kan ya. omega itu yang di sampingnya T. Berarti omega itu adalah 6pi. 6pi dikuadratkan. Y-nya itu tadi berapa Y-nya? 0,9. 0,4 sin. Berapa tadi itu? 6pi T kan? 6pi T min seperempat PX kan? Ya. Nah, ini bisa langsung kamu ganti dengan apa tadi? Eh, 4, 4. 45 ya kan? Karena tadi kita sudah dihitung di awal gitu kan. Nah, 6pi dikuadratkan berapa? 6pi kali 6pi. 36. Bagus. 36pi kuadrat kan ini di luar kan? Hmm. Kali 0,4 sin 45 tadi berapa? Setengah satu. Setengah akar 2 cakep. Berarti sama dengan min 36pi kuadrat dikali 0,2 akar 2. Berapa tuh? 36 kali 0,2 berapa? Min 7,2 gitu kan? Akar 2 pi kuadrat meter per second berapa? Nah, ngerti gak sih, Nda? Insya Allah. Insya Allah ya. Bismillah bisa. Nah, oke. Tadi susun udah yang ini ya. Sambil dipahami. Hmm. Apa aja angka-angkanya ini. Kan 1, 5 kan. 1, 2 kan. Berarti 25 pi ya. Sudah. Min 1, 5. Terus ini berapa? 7/30 kan. Atau ini jangan sampai 2/5 deh. Jadi kan 6/10, 2/3. 6/10, 2/3. Dia 12/30-an ya. Ya kan sih, Mbak? Hmm. Jadi nggak usah dicoret-coret karena kan udah jadi sama penyebutnya tuh. Jadi berapa nih? Oh. Hmm. 12. 5/30 kan? Nah, 5/30 pi jadi berapa pi itu? 1/6 pi kan? Sebenarnya berapa? Oh, oke. Oke. 6 kali 180 Ya. berapa tuh? Berapa? 30. Ya nggak?
Mana Sinta udah beres belum? Dah, lagi mikir. Kirim ya. Ini kanan. Mm, 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 mm. Oh ini sini ya? Apa ini sini? Enggak ke atas. Ke atas dulu baru ke bawah kan harus cari Hmm. ya nggak Ini sih? 0,2 dari mana nih Sinta nih? Hmm? Ini kan gini kan? Yang ini Itu di 2 nol. bagi 2 1 ya kan? Iya, nol dibagi koma dua. enam bagi 2 0,3 kan? Lah, iya lagi. Iya nggak sih? Mantap. Ya Allah, 0,2. Aman 0,3. Ini T berarti 0,3 kan? Iya lagi. Ah, udahlah. Gak apa-apa, semangat, semangat. Nah, berarti namanya dia harus teliti lagi ya. Itu ya, itu berapa tuh? 3. 3/10 kan? Iya. Kalau dibagi jadi 10/3 ya. Ah, Ini 10/3. Kalau 3,33. Ini berarti kebalikannya. hmm. Ini 0,3. Berarti kan kebalikan dari ini 0,3. Ya. Oke. Nah, kan intinya nih yang F nih. Yang F nya harus bener nih. Kaknya 2 pi per lambda. 2 pi-nya itu 0,2 pi. 2 per lambda 1/5. Mantap, bener. Sip. Lambda kali F ya. Karena F-nya 0,3. Jadi 3. Oke. Nah, ini berarti tadi udah 1/6 pi. 3/30. Mantap. 0,4 kali. Oh iya, potong. Cos 30 berapa? Ayo, cek tadi. Apa? Aku Ada. salah, aku kayak sin deh masukinnya. Cos 30 berapa? Salah akar 3. Jadinya benar, setengah R3, mantap. Oh iya, setengah R3 ya. 0,2 R3, mantap. Oke. Ini setengah, benar tadi setengah, mantap. Sip. Berarti emang benar-benar lebih teliti lagi ya. Kita cek. Yang kali doang kan? Kali 0,02 sin 20 PT min berapa sih? 0,2 ya? Oh, Sip, ini omega, ini kan. Kaknya 2 pi per lambda. Berapa sih tadi jawabannya? Apa eh, tadi? Eh, enggak, bentar, sabar, sabar. oke, ayo. Kelebihan satu. Eh, wait. 10 ding. Hehe. Dulu ya, coba kita cek. 2 pi per lambda. Nah, ini jadinya.
coret. Sama-sama bagi dua kan, dua bagi dua. Satu, dua bagi dua, nama satu. Oke, bagus. Lambdanya berarti satu bagi nama satu. 10. Mantap. Sip. Yang B kan tadi Sinta ya? Kenapa? Yang B jawabannya kan? Iya, 10. Mantap. Nah, coba yang tadi Bani bilang cepat lambatnya pakai rumus langsung. Huruf apa? Yang rumus langsung tuh omega bagi K, ada kan tadi kan? Ada nggak tadi? Kak. Omega bagi K. Oh, yang iya iya. Bisa ya? Oke. Nah, silakan coba. Oke, Apa? 150. 150. Oke. Omega bagi K kan? Mantap. Ini no omasin, sin 20 PT min 0,8 px kan? Oke, omega ini kan. K 20 pi per 150. Nah, nah, ini silakan. Satu lagi deh. Ini harus dicek loh, dicek satu persatu. Pernyataannya bener apa enggak nih? Pernyataan satu bener apa enggak, ya kan? Sampai pernyataan 4 bener apa enggak tuh? Ini coba 7 menit ya, 7 menit. Sabar, sabar, Pak. Belum dibaca soalnya. Oke, mantap. Semangat, semangat. Udah bisa. Soalnya tadi, Oke lah. yang tadi Pani kirim filenya ada kan? Bisa dibuka nggak? Apa tuh? File yang ini juga nih, tadi PDF-nya nih. Kumpulan soal Bisa. nomor 7. Udah coba ngerjain. Belum, belum. Ini udah. Pewe. Satu, dua, tiga. Sip. Coba 7 menit deh.
Ya, semangat, Cinta. Ini Udah, yang udah. benar kayak deh. Yang nomor satu bener apa enggak tuh? Oh, Panjang panjang. lambangnya 5 bener apa enggak? Nih, panjang. Ya benar, benar satu. Sorry. Enggak, oke. Salah deh. Kan Kak, cari Kak kan. Dua pintar. Dua api perlambaan. Ya, kan kakaknya Coba Cinta udah sampai tahap yang mana hitungnya? Coba kirimin ke Pandi nih. sampai dua. Terus Hmm. tiga itu tuh gak ngerti. Terus keempat tapi kayak belum Tiga apa? Tiga bahas, bahas aja Pak, please. bahas ya. Oke, ntar Pandi kasih ini deh buat latihan nih. Sama nih. Berarti Y sama dengan 0,2 sin. Berapa tuh sin? 0,4 px min berapa tuh? 24 ya? Iya, Nah, ini omega kan A. Ini omega ini K. Panjang gelombangnya dari K kan? K sama dengan 2 pi per lambda 24 pi sama dengan 2 pi per lambda. Pi-nya coret. Berarti oh sorry. Ini omeganya itu apa? Nah ini terkecohnya di sini nih. Mana juga sempat terkecoh berarti gini nih. Yang Kak Mandi tahu kenapa bingung nih. Kan omeganya itu apa Sinta? aku mampu. Omeganya itu koefisien dari X kan? Kenapa? Omeganya itu apa? Koefisien dari X kan? Omeganya koefisien dari T kan? Dan ini omeganya ini kaknya. Jadi dibalik tuh, dikecoh tuh. Lah iya lagi. Ah. Makanya angkanya jelek kan kamu dapetnya ya? Iya, gak dapet semua Nah, malah. bener. Dikecoh soalnya ya. Berarti K sama dengan 2 pi per lambda. Hati-hati nih berarti Oh, ini. bener saya bisa berarti. Nol koma empat 2 pi per lambda. Berarti ini coret. Ini berarti lambda sama dengan 2 bagi 0,4 kan? Hmm. Lambdanya 5. Ini benar. Frekuensi dari ini kan omega kan? Apa rumusnya omega tadi? Frekuensi 2 pi kali Dikali. F. 2 pi per T atau 2 pi kali F ya. Ya juga ya. Kalau misalnya nggak ditanya T, berarti jangan 2 pi per T, 2 pi kali F. Berarti 24 pi sama dengan 2 pi F. Nah, ini coret pi-nya 24 bagi 2, yaitu 12. Benar, ya kan? Ketiga, pi-nya lambda kali F. Lambdanya berapa tuh? 5 kali 12. 5 kali 12 ya. 5 kali 12. 60. 60, mantap. Tuh. Terus yang keempat apa tuh? Simpangan gelombang 0,1 bener gak tuh? Kita cari sudut ininya dulu. Sudutnya dulu 0,4 pi X min 24 pi T.
Berarti ini 0,4 itu kan 4 per 10 kan. Pi, X-nya 35/12. Hmm. Min 24 pi, T-nya 1/18. Oke, kita lihat. Ini sudutnya berapa ya? 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. 10 sama 35. 10 bagi 5, 2. 35 bagi 5, 7. 7 kan? Ya. 7 per 2 pi, min 18 sama 24 sama-sama dibagi 6. Bagi 6, 3. 24 bagi 6, 4 kan? 4 per 3 pi. Jadi berapa tuh? Penyebutnya 6 kan? Ya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 7, 21 pi, min 8 pi kan? 21 kurang 8, 13 per 6 pi. Nah, 13 bagi 6 berapa tuh? 2 kali 6, 12. 1. Jadi 2 seper 6 pi. Ya kan? Nah, 2 seper 6 pi artinya Sinta ambil yang pecahannya aja. Seper 6 pi-nya dong yang diambil. Seper 6 pi berapa derajat? 6 kali 180 derajat kan? Sama dengan 30. gitu ya. Artinya 2 seper 6 pi itu artinya dia mengelilingi 2 kali mengelilingi putarannya 2 kali. Sisanya seper 6 pi gitu. Jadi untuk mencari sudut pasti akhir-akhirannya pecahan dia tuh. Maka kalau kita Itu masuk, dari sisanya ya. yang kita ambil sisanya. Berarti Y sama dengan 0,2 sin berapa? 30 kan? Sin 30. Atasnya kan 0,2 kan? Tuh. Sama dengan 0,2 kali setengah. Berapa jadinya? 0, bener semua kan? Ya. Mantap. Dari sini Sita paham nggak kira-kira? Um, Paham ya, cuman jangan terkecoh sama yang tadi tuh. T sama X-nya ya kan? Oke, nanti nih Pandi ada satu soal buat kamu kerjakan nih. Oke, kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan, Sinta? enggak aman, aman aja. Aman ya? Oke, tetap semangat terus belajar fisika, kimia, MTK-nya.